Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel YouTube Andri Lestari Stories. Cerbung berbagi suami. Bab 17, Akal Bulus Tiara. Tapi kan rencananya setelah kamu selesai wawancara, tanya Hadi. Nggak jadi, aku sudah menghubungi ibu juga Umi. Mereka sudah berkemas untuk keberangkatan besok. Tiara membanting sendok ke piringnya yang masih tersisa nasi. Suara berdenting membuat aku tertawa dalam hati. Aku tidak mau ikut, titik, seru wanita itu. Dia mendelik tajam ke arahku. Terserah, bukan urusanku, ujarku sambil mencebik ke arahnya. Menghadapi wanita itu sebenarnya membuatku sakit kepala. Namun aku tidak mau mengalah begitu saja. Bagaimanapun aku adalah istri pertama dan diketahui oleh keluarga besar. Posisiku dengan Tiara tidak sama. Meski sama-sama menyandang status sebagai istri dari laki-laki yang sama, akan tetapi aku tetap lebih unggul daripada dia. Sebelum Hadi berani memperkenalkan wanita itu secara terang-terangan, statusnya tetaplah sebagai wanita simpanan. Sudah, kamu tidak perlu ikut sayang. Hanya beberapa hari kok, tunggu saja aku di sini. Nanti aku akan bawa kamu liburan. Hanya kita berdua. Beneran ya sayang, rengek wanita itu sok manja. Perutku dibikin mual melihat tingkahnya. Dada bergemuruh melihat kelakuan mereka di depanku. Hadi mengelap bibir Tiara yang sedikit berminyak, akibat nasi goreng buatanku. Tak pernah lelaki itu bersikap baik padaku. Aku tak paham, kenapa Hadi sebegitu tak sukanya padaku. Jika dia ingin menyalahkan, orang pertama yang harus disalahkan adalah para orang tua. Untuk apa menjodohkan dan memaksa kami menikah? Sudah siap? Yuk berangkat. Aku seolah menulikan telinga agar tidak mendengar percakapan mereka. Tiket biar diurus oleh Helmi, ujar Hadi. Helmi adalah asisten pribadi kepercayaan Hadi. Rencana untuk pergi berdua saja dengan Hadi gagal lagi. Lelaki itu menggandeng tangan Tiara berlalu dari meja makan. Sepeninggal mereka, aku melempar tisu yang telah kuremas-remas. Sudah bisa kutebak kegiatan apa yang akan mereka lakukan berhubung Hadi sedang meliburkan diri. Tak kupedulikan meja makan yang masih berantakan. Aku beranjak dari sana menuju kamar. Mereka pikir aku kacung yang selalu sedia membereskan semua. Lalu tugas mereka hanyalah menghabiskan waktu berdua. Sesampai di kamar, tak ingin diganggu, aku mengunci pintu dari dalam, menenggelamkan wajah di bawah bantal, kemudian menekan sekuat-kuatnya, agar isakku tak didengar oleh siapapun. Aku merasa tidak dianggap. Hadi memperlakukanku dengan sangat tidak baik. Lelaki itu tidak pernah berlaku adil. Setelah merasa sedikit baikan, aku beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kurai handuk kecil untuk mengeringkan wajah. Terasa sedikit lebih segar. Ingin melupakan kegalutan, aku beranjak ke depan laptop yang terletak di atas meja rendah. Posisinya di pinggir dinding sehingga aku bisa bersandar saat sedang berkutat di depan benda tersebut. Kusibukkan diri dengan membuka beberapa halaman website tentang cara jitu menjawab pertanyaan saat diwawancara. Membaca-baca jawaban tersebut dan memodifikasikannya dengan jawaban versiku sendiri. Suasana terasa hening, tak ada kegaduhan. Komplek perumahan yang kutinggali memang jauh dari kebisingan kota. Begitu juga dengan tetangga, pagar-pagar yang tinggi menjulang menyembunyikan segala aktivitas dari luar. Masing-masing tak saling urus dan peduli. Geli, aduh. Ku dengar suara dari luar kamar diselingi cekikikan. Sini, ih gemes. Itu suara Hadi. Mereka pasti di sofa depan televisi. Tempat favorit untuk memperlihatkan keromantisan tak tahu diri padaku. Biasanya mereka akan menyalakan televisi atau memutar musik-musik romantis. Bukan. Mereka bukan menonton televisi, melainkan televisilah yang menonton aksi-aksi mereka. Jika sudah begitu, aku akan mengunci diri seharian di kamar. Toh, aku tidak akan kelaparan. Di kamar sengaja kusediakan camilan serta minuman sebagai pengganti lapar. Suara Tiara terdengar semakin menantang.
Sempat kukira jika dia memang sengaja melakukan semuanya untuk membuatku cemburu dan marah. Apalagi posisi televisi serta sofa tak jauh dari kamarku. Kenapa harus tempat itu yang dipilih? Sementara banyak tempat lain yang lebih baik. Contoh saja seperti gazebo pinggir kolam renang. Mereka bisa memadu kasih di sana tanpa khawatir akan terperogok olehku. Yang menyebalkan, saat aku tanpa sengaja berpas-pasan dengan mereka, bukannya menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan, malahan melanjutkannya. Tuh kan, pada serius banget. Sudah pada subscribe belum? Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya, dengan cara subscribe, komen, like, share, serta jangan lupa tekan tanda loncengnya, agar notifikasi terbaru selalu muncul di ponsel kamu. Terima kasih. Pernah beberapa kali aku memergoki mereka sedang bercumbu. Aku berdiam dan tanpa sengaja menghentikan langkah. Mataku terpaku ke arah Hadi dan wanita barunya. Kulihat Hadi menarik diri berusaha melepaskan pelukan Tiara. Akan tetapi, wanita itu semakin menggerakkan pelukannya. Tak ada cara lain. Aku segera berjalan melalui mereka dan mencoba untuk bersikap biasa saja. Aduh sayang, sakit. Jangan digigit. Suara Tiara menjerit manja. Aku mengambil earphone dan menyumpalnya di telinga. Begini lebih baik daripada mendengar rintihan nenek sihir di luar kamar. Awas kamu Tiara, aku akan membuat kamu kepanasan. Kumatikan laptop dan beralih ke ranjang. Sama sekali tak lagi semangat untuk melanjutkan bacaan online. Lagu yang kuputar di ponsel mengalun merdu di telinga. Meski mulai diserang rasa kantuk, tapi tak ada niat untuk melepaskan earphone. Guncangan di tubuhku semakin kuat terasa. Aku kaget dan secepat kilat membuka mata. Hadi? Pekikku. Lelaki itu menjulurkan tangan dan melepaskan benda mungil yang masih terpasang di telingaku. Aku merinding saat jemari Hadi tak sengaja menyentuh daun telinga. Pantas dari tadi kupanggil kamu gak jawab. Hadi menatapku dingin. Dadaku semakin berdebar tak menentu ditambah posisi lelaki itu yang berada tepat di tepi ranjang. Hadi duduk di sampingku. Bergegas aku menggeserkan badan, tak ingin deburan ombak di dasar hatiku terdengar olehnya. Kamu belum salat maghrib. Setelah itu siapkan menu makan malam kita. Loh, kenapa aku lagi? Kamu kan masih punya istri yang satu lagi. Kenapa aku harus mengurus kalian berdua? Aku mencecarnya panjang lebar. Jelas saja aku tidak senang. Hadi mengerlingkan matanya. Mulut lelaki itu terbuka siap menjawab. Namun dia kalah cepat dengan pertanyaanku selanjutnya. Hal yang paling penting adalah, kenapa kamu bisa masuk, sedangkan pintu kukunci dari dalam? Lelaki itu menarik napas dan bangkit berdiri. Pertanyaan mana dulu yang harus kujawab? Tanyanya tegas. Semuanya. Seruku sambil menarik selimut dan menutupi rambut yang ternyata tergerai. Kemudian aku mundur hingga beradu dengan dinding. Aku tidak mau Hadi kembali melihatku dalam kondisi tak berjilbab. Kamu masih punya utang tugas melayaniku. Itu kan perjanjian kita. Tiara juga selalu melayaniku, tapi bukan urusan perut, melainkan bawah perut. Kenapa aku bisa masuk? Loh, ini kan rumahku. Aku berhak menduplikasi semua kunci rumah ini, benar tidak? Aku mencebik kesal dan beranjak turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Oke, aku akan menyiapkan menu makan malam. Kamu dan istri mudamu tunggu saja di luar. Perintahku tanpa menoleh ke arahnya. Kemudian aku berlalu ke kamar mandi dan menutup pintu dengan kasar. Aku mengguyurkan air ke seluruh tubuh, kemudian berwudu. Hampir saja maghribku terbang jika Hadi tak datang membangunkan. Ya, di satu sisi, aku berterima kasih pada lelaki itu. Setelah selesai menunaikan sholat, aku mengambil ponsel dan berniat membuat sebuah status di aplikasi berwarna biru. Terima kasih sayang, kamu memang suami yang sangat pengertian. Love you. Tak lupa sebuah emoticon kiss plus love kusertakan di sana. Klik, kirim, dan.
Well, kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.